pemirsa sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam, tepatnya setelah melaksanakan salat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan tadarus Ramadan tentang pemikiran api Islam Bung Karno. Bincang-bincang pemikiran api Islam Bung Karno ini langsung disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Telah hadir di tengah-tengah kami Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Selamat datang, Gus. Alhamdulillah masih Lancar. Kita alhamdulillah istiqomah, konsisten. Setiap malam dari pukul 21 setelah tarawih kita mengkaji pemikiran Bung Karno yang kita sebut dengan api Islam Bung Karno. Siap. Jadi Bung Karno mengajak kita untuk menyelami esensi dari Islam, spirit dari Islam, untuk kita jadikan Islam itu sebagai elan kemajuan, elan kejayaan, elan keadilan, dan elan kemakmuran. Tetapi lebih penting bagaimana kita sebagai sebuah bangsa itu kita menjadi bangsa yang kokoh, bersatu, unggul, maju, dan apa yang sering dikatakan oleh Bung Karno, Indonesia Raya itu. Baik. Banyak tema-tema yang telah lalu, episode-episode sebelumnya kita banyak berdiskusi tentang pemikiran-pemikiran api Islam Bung Karno. Pada episode kali ini kita akan coba membuka tabir bagaimana pemikiran Islam Bung Karno yang mengkritisi perilaku-perilaku keagamaan atau perilaku beragama yang sembrono, yang kurang baik, yang kurang bijak, yang kurang arif. Nah, Bung Karno juga menulis kolom tentang itu di bukunya Di Bawah Bendera Revolusi, banyak mengkritisi fenomena-fenomena keagamaan yang kurang arif bijaksana. Nah, dengan begitu kita akan langsung membedah pemikiran Bung Karno ini yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Silakan, Gus. Ya, Bung Karno sebagai seorang pemikir ya, pemikir kebangsaan. Saya juga Bung Karno sebagai seorang ulama. Iya. Pemikiran keislaman. Bung Karno mencoba untuk mengkritisi perilaku dan pemahaman keagamaan yang disebut oleh Bung Karno sontoloyo. Saya baru buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sontoloyo itu artinya konyol, artinya bodoh, artinya tidak pantas. Ya, kita meyakini bahwa ya Islam itu isinya kebaikan. Islam itu untuk agama yang dalam doa-doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi agama itu adalah agama yang mengajak kita untuk baik di dunia dan baik di akhirat, dan insya Allah kita diselamatkan dari api neraka. Kira-kira kebaikan. Tetapi ada sebagian dari umat Islam yang kata Bung Karno itu ekspresi keberagamannya itu sontoloyo, konyol dan bodoh. Kenapa? Karena dia tidak bisa memahami apinya Islam ya, dia itu, sehingga kemudian terlihat konyol, terlihat bodoh, terlihat sontoloyo. Ada banyak fenomena yang Bung Karno ceritakan di dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi. Itu adalah fenomena pencabulan pemuka agama terhadap murid-murid atau santri-santrinya. Kita lihat sampai sekarang Gus, betul. Pencabulan itu. Kalau lihat fenomena pencabulan misalnya, itu kan ada dua sebenarnya. Yang pertama itu ada faktor budaya patriarki, ya, di mana sosok agama bisa melakukan apa saja, walaupun itu sontoloyo, walaupun itu konyol, walaupun itu bodoh. Artinya dia selalu benar, Gus. Iya, jadi walaupun itu dianggap sebagai benar dalam konteks budaya petik, budaya partai, tapi itu sungguhnya sontoloyo. Itu tindakan yang konyol, tindakan yang bodoh, tindakan yang bertentangan dengan agama. Dan karena budaya patriarkal itu kemudian banyak dari
dari kita tidak memahami esensi dari Islam itu sendiri. Maka Bung Karno kemudian mengkritisi supaya kita umat Islam itu bisa memahami agama dari jiwanya, dari roh agama itu sendiri. Bahwa agama itu ya menghormati perempuan, menjunjung tinggi perempuan. Islam itu agama yang bahkan Bung Karno mengutip salah satu ungkapan profesor, ketika agama itu tidak dipahami dan digunakan untuk kebaikan, tidak sesuai dengan api Islam itu, dalam konteks Islam itu, maka agama itu sudah mengalami penyimpangan, sudah keluar jalan, atau sudah sontoloyo gitu. Dan Bung Karno melihat fenomena seperti yang dikatakan oleh Muhammad Abduh ketika berada di Prancis, di Paris, atau Rafa'at Tohtawi, tokoh reformis yang sangat terkenal, menulis buku tentang keistimewaan Prancis Paris gitu. Keduanya Abduh dan Rafa'at Tohtawi itu orang Mesir, dulu belajar di Al-Azhar sama dengan saya, kemudian melanjutkan studi ke Prancis. Nah, ketika Muhammad Abduh ke Prancis, dia mengatakan saya menemukan Islam di Prancis, tapi tidak ada umat Islamnya. Sebaliknya, saya di negara saya melihat umat Islam tapi tidak ada Islam. Gitu. Ternyata Islam yang secara substansial ini, apinya Islam itu adanya di Barat. Misalnya sekarang kita lihat negara yang paling maju, ada satu penilaian secara global, negara yang paling Islami. Negara yang paling Islami itu negara Skandinavia. Oh iya. Iya, Finlandia, Norwegia, Denmark. Gitu. Bukan negara-negara Muslim itu. Iya. Kenapa disebut negara Paling Islami itu? Negaranya menghormati hak asasi manusia, peduli pada ilmu ketahuan, tidak ada korupsi, ekonominya maju. Itu sejak lama itu, setiap tahun merilis. Setiap tahun dari negara-negara yang dianggap Islami itu justru negara-negara bukan negara Muslim. Negara-negara Skandinavia itu yang disebut dengan negara Islami. Muhammad Abduh mengatakan Prancis itu lebih Islami katanya. Karena peduli pada ilmu pengetahuan, mengangkat harkat perempuan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan rasionalitas, mengembangkan filsafat misalnya. Kan kalau kita lihat filsafat itu kan kita anggap selama ini adalah dari Barat, produk Barat. Padahal filsafat itu merupakan salah satu warisan terpenting di dalam tradisi Islam. Maka Ibnu Rushd itu adalah termasuk sosok yang mengenalkan kembali filsafat Aristoteles. Jadi ketika Barat dalam kegelapan, lalu mereka menerjemahkan kitab Aristoteles dari Ibnu Rushd yang orang Muslim. Ibnu Rushd ini berasal dari Andalusia, Spanyol sekarang, dan sekarang patungnya masih ada di Andalusia, itu di kawasan Cordoba. Ibnu Rushd dari situ kemudian masuk filsafat ke Eropa dan menciptakan pencerahan. Dan itu sekarang banyak sekali kajian-kajian mengatakan mungkinkah Eropa itu maju tanpa peradaban Islam, tanpa filsafat yang oleh karena itu kemudian Bung Karno mengajak kita untuk menyelami api Islam itu dengan melihat kembali jiwanya Islam, melihat spirit of Islam, apinya Islam itu, sehingga kemudian kita dalam beragama itu berada di jalan yang benar. Tidak hanya sekedar Bung Karno banyak sekali mengkritisi, banyak orang ketika beragama itu hanya melihat fikih. Ketika melihat fikih dan fikih itu bagus ya,
karena saya di pesantren belajar fikih, di Al-Azhar juga belajar fikih. Terutama kalau kita belajar, misalnya ada satu kitab fikih yang sangat bagus, itu karya Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Buku yang sangat besar. Buku itu menjelaskan bagaimana keragaman pandangan dalam fikih. Setidaknya 4 mazhab fikih, yaitu Syafi'i, Hanafi dulu, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu pandangannya beragam. Fikih itu tidak close minded, tidak tertutup fikih. Fikih itu sebenarnya open minded. Saya di Al-Azhar belajar 6 mazhab. Selain 4 mazhab tadi itu ada 2 mazhab Syiah, yaitu Ja'fariyah dan Zaidiyah. Nah, Bung Karno mengkritisi orang yang fikih minded. Fikih minded itu apa? Menganggap hanya satu mazhab saja yang paling benar, lalu kemudian menyalahkan mazhab yang lain. Dan Imam Syafi'i punya satu pandangan, ra'yi shawabun yahtamilul khata wa ra'yi ghairi khata'un yahtamilul shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin saja salah, pendapat orang lain salah tapi mungkin saja benar. Itu pendapat dari Imam Syafi'i. Ada keragaman pandangan gitu. Nah, orang yang kecenderungannya fikih minded ini, kata Bung Karno, itu bisa, terutama yang hanya berpatokan pada satu pandangan dan menganggap pandangan itu yang paling benar, itu yang bisa menyebabkan kita terjebak kepada yang disebut dengan sontoloyo, kebodohan, kekonyolan, dan kemudian yang paling fatal sungguhnya dalam fikih minded itu kemudian mengkafirkan. Ya, mengkafirkan karena berbeda pandangan, lalu kemudian mengkafirkan pandangan yang berbeda dengan kita. Itu yang kemudian dikritik oleh Bung Karno, dan oleh karena itu kita harus mempelajari jiwanya. Dan Bung Karno mempelajari bahkan agama-agama yang lain. Kata Bung Karno, seperti di dalam tulisannya, Bung Karno selalu menjelaskan agama Katolik, agama Protestan, saya kira juga Hindu, Buddha. Ada elemen-elemen yang mulai menonjolkan dimensi spirit dari agama itu, bukan elemen-elemen hukum partikular dalam agama. Dan maka oleh Bung Karno, ketika Islam nanti lebih fokus kepada apinya, kepada jiwanya, maka Islam akan menjadi elemen yang bisa membangun sebuah peradaban. Maka di Tunisia ini kemudian muncul dengan konsep Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah itu dulu dari Imam Syatibi, tapi kemudian diformulasikan oleh ulama di Tunisia, namanya Syekh Muhammad Thohir bin Asyur. Jadi memang kita harus hati-hati dengan pandangan keagamaan, dengan kesontoloyon dalam beragama ini. Ketika agama itu sudah kaku, rigid ya, keras, ekstrim, maka saatnya kita untuk hati-hati dan mencoba bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kalau kita lihat misalnya bahaya beragama secara ekstrim misalnya, itu kan targetnya anak-anak muda. Kalau kita lihat dulu beragama secara sontoloyo ini kan masuk ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah umum gitu. Dan kita melihat kemudian beberapa tahun yang lalu sebuah fakta yang sangat, bagaimana seorang anak kemudian tidak lagi menghormati orang tuanya. itu dalam bahasa Bung Karno sontoloyo. Padahal birrul walidain, bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua, itu adalah ajaran agama yang paling penting. Itu adalah golden teaching, jadi ajaran emas buat dalam Islam itu disebut dengan birrul walidain. Wala taqul lahuma uffin. Kita mengatakan aja kepada orang tua kita, itu sudah tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Apalagi karena dicekoki oleh fikih, oleh pandangan keagamaan yang ekstrim, kemudian anak itu mencoba untuk melawan kedua orang tuanya.
Nah, pandangan-pandangan seperti ini tidak sama sekali tidak dibenarkan. Maka hendaklah kita dalam beragama itu memahami apinya dan menyelami esensi dari agama itu sendiri. Dan kita di Indonesia alhamdulillah banyak sekali ulama-ulama dari Kiai Dahlan. Kiai Dahlan dalam ceramah-ceramahnya itu ya selalu apinya Islam. Hadratus Syah Hasyim Asy'ari dalam kitab-kitabnya itu selalu mengajak kita untuk membangun kebersamaan. Kalau kita melihat misalnya konon asasi Nahdlatul Ulama itu ayat-ayatnya itu tentang kerjasama, tentang gotong royong. Jadi itu apinya Islam yang diajarkan. Maka ekspresi keagamaan kita di Indonesia itu sesungguhnya adalah apinya Islam. Karena dalam beragama mengajak kita untuk bersama-sama membangun negara, bersama-sama menjadikan Indonesia lebih baik, bersama-sama memperbaiki apa yang kita anggap sontoloyo dalam beragama itu. Dan saya merasakan alhamdulillah pesantren misalnya di Indonesia itu sekarang di pesantren Maqasidus Syariah itu sudah mulai dikaji. Kalau di Nahdlatul Ulama sejak Musyawarah Nasional Alim Ulama kalau tidak salah sejak 1984 di Lampung, kajian Maqasidus Syariah itu sudah mulai dikaji. Bahkan generasi baru, apalagi para mahasiswa di Tunisia, kajiannya kan sudah apinya Islam, Maqasidus Syariah yang dikaji di Tunisia gitu. Jadi saya punya harapan besar bagi masa depan Islam Indonesia ini. Betul-betul kita terus memperbaiki walaupun secara bertahap bagaimana api Islam Bung Karno itu terus mewarnai kehidupan beragama dalam konteks keislaman kita. Oke. Terakhir Gus, akhir-akhir ini saya dan teman-teman saya melihat rakyat di sosial media karena banyak fenomena-fenomena yang sepertinya terulang, Gus. Mulai dari rame-rame kasus status nasab. Kemudian juga ada rame-rame pemuka-pemuka agama yang melakukan praktek-praktek yang kurang arif bijaksana, kiai yang tidak baik terhadap santriwatinya, kemudian juga banyak sentimen-sentimen yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka agama. Bagaimana Gus Wis melihat fenomena ini? Iya, itu Bung Karno mengkritisi juga fenomena penghormatan yang berlebihan terhadap Sayyid. Bahasa sekarang itu Habib. Ya, kita menghormati orang lain itu adalah satu akhlak ya. Jangankan kepada yang kita anggap orang yang dari keturunan yang orang-orang soleh gitu, atau keturunan keluarga Nabi. Ya terserah itu benar atau tidak. Menghormati orang itu adalah akhlakul karimah. Tetapi yang terjadi adalah berlebih-lebihan dan menganggap bahwa orang ini lebih baik dari orang yang lain. Ada satu ayat yang dikutip oleh Bung Karno itu, wa ma ana basyarun mislukum. Nabi mengatakan aku juga manusia sama dengan kalian. Di itu ayat yang lain mengatakan saya juga manusia berjalan-jalan di pasar. Nabi mengatakan demikian. Dia seorang nabi, utusan Tuhan, Rasulullah, tetapi Nabi mengatakan saya juga manusia biasa. Ada prinsip kesetaraan di dalam Islam. Maka Bung Karno dulu mengkritik fenomena Sayyid dan Habib itu karena dulu ya, kata Bung Karno, orang-orang yang Habib atau Sayyid ini merasa dia adalah pemegang kebenaran absolut. Padahal pandangan-pandangan fikihnya itu tidak relevan, tidak memenobani kepada apinya Islam itu. Maka Bung Karno kemudian mengkritisi itu, dan Bung Karno mengajak kita semua. Ada satu ungkapan yang sangat terkenal, pepatah Arab itu, yang dikatakan ini adalah dari Imam Ali bin Abi Thalib, undur maqala wala tandur maqala. Jadi kalau kita itu melihat kepada gagasannya, bukan melihat kepada siapa yang menyampaikan gagasan itu. Ya, kalau gagasan itu benar, walaupun disampaikan oleh rakyat kecil, kita harus mendengarkan. Sebaliknya, kalau
orang tokoh agama tapi gagasannya salah, kita perlu mengkritisinya. Maka Bung Karno mengatakan dia tidak setuju dengan ungkapan Sayyid, ungkapan Habib, karena itu tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan. Iya. Bagaimana ini? Tetapi saya juga mengatakan bahwa menghormati orang lain itu, kalau saya pribadi saya menghormati semua orang, mau itu Habib, mau itu orang biasa. Ya, saya juga menghormati para mahasiswa di sini, walaupun saya sebagai pejabat, sebagai duta besar, karena bagi saya menghormati orang lain itu adalah bagian dari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah itu mendengarkan pandangan-pandangan yang lain. Kalau dari Tunisia itu kan ada satu ungkapan yang saya sangat senang, itu ya Ainsyak gitu. Apapun kita mengucapkan terima kasih dan mendoakan orang lain supaya hidupnya lebih baik. Ya, kata-kata ya Ainsyak gitu. Kebetulan saya juga peneliti, saya melakukan riset. Itu ternyata ungkapan dari Rasulullah dalam kitab Asy-Syifa. Iya. Saya baca dari mana asal usulnya. Rasulullah itu dia nabi, dia utusan Allah, tapi selalu menghormati para sahabatnya. Itu Rasulullah. Jadi ya saya berharap juga kita semua terus mengembangkan akhlak ini untuk menghormati orang lain. Ya, gunakan agama, gunakan Islam itu untuk kebaikan. Jangan gunakan agama atau Islam ini untuk pembenaran terhadap tindakan-tindakan yang amoral, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apinya Islam. Maka kata kuncinya adalah kita harus betul-betul mempelajari apinya Islam. Nah, disinilah menurut saya kebetulan dalam suasana Ramadan ini sekali lagi ya kita bisa membaca pikiran-pikiran keislaman Bung Karno yang ada dalam, kita beruntung ya di Tunisia ini ada bapak bangsanya namanya Habib Bourguiba. Sama dengan Bung Karno, pikirannya hampir sama antara Habib Bourguiba dan sahabat dekat Bung Karno. Bung Karno pernah berkunjung ke Tunisia ini tahun 1960. Dan kunjungan Bung Karno ke Tunisia ini dalam sejarah kunjungan yang sambutannya terbesar. Pada tahun 1960 itu Bung Karno disambut oleh kurang lebih 100.000 warga Tunisia. Karena Bung Karno berjasa bagi kemerdekaan Tunisia. Nah, apa perbedaannya? Bung Karno tulisan-tulisannya, pidato-pidatonya dibukukan di bawah bendera revolusi itu. Habib Bourguiba ada ceramah-ceramahnya di beberapa kampus di Tunisia itu. Dan kita beruntung buku Bung Karno ini terus dibaca oleh generasi muda. Dan ketika kita membaca buku Bung Karno itu, kita akan mempunyai kebanggaan sebagai warga Indonesia, dan juga kebanggaan kita sebagai orang Islam, karena kita sebagai umat Islam kita bisa membangun peradaban Indonesia, kita bisa berkiprah dan bahwa Indonesia dan Islam dan nasionalisme itu menunjukkan bahwa kita bisa berperan di masyarakat kita. Dan generasi muda menurut saya memang harus menyelami api Islam ini. Saya selalu mengulang-ulang kata ini supaya jangan mudah terjerambab kepada mereka-mereka yang dangkal dalam memahami Islam. Karena bagaimanapun memahami Islam itu membutuhkan guru yang baik, membutuhkan bacaan yang pas, gitu kan. Kalau kita salah-salah, kemudian maka kita akan mudah menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, bahkan ya nauzubillah menghalalkan pembunuhan, teror, bom bunuh diri, itu kan fakta semua yang nyata di depan kita. Jadi memahami api Islam ini akan menyelamatkan dari beragama secara konyol, secara bodoh, dan secara sontoloyo tadi itu. Terakhir Gus, sebelum kita selesaikan, untuk mengobati fikih minded tadi yang pertama, kemudian ekstremisme, kemudian salah kaprah, atau bahkan ekspresi-ekspresi keagamaan yang kurang baik, bagaimana menurut Gusmis untuk mengobati? Alhamdulillah kita di Indonesia sekarang ya
kita masih punya banyak ulama-ulama yang membawa pesan-pesan kearifan, Ya. pencerahan, kebaikan, kemanusiaan. Ada seperti Pak Quraish Shihab. Di bulan Ramadan ini banyak sekali kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah Pak Quraish Shihab, bisa membaca karya-karya Pak Quraish Shihab. Masih ada Ki Haji Mustafa Bisri, masih ada tokoh-tokoh seperti Profesor Haidar Nasir di Ketua Umum Muhammadiyah. Kita bisa mendengarkan ceramah-ceramahnya, membaca buku-bukunya, dan dari tokoh-tokoh inilah kita bisa memahami api Islam itu. Dari tokoh-tokoh ada, kita masih banyak kalau yang dari ulama-ulama yang Islam yang dulu ada Nawawi Al-Bantani, kita bisa membaca Nasoil Ibad, membaca tafsirnya. Masih banyak kiai-kiai kampung juga yang bisa menjelaskan api Islam itu. Dan alhamdulillah dalam konteks fikih misalnya, ya sebenarnya NU menjaga supaya fikih itu tidak menjadi close minded. Kita tertutup, pemikiran kita tutup, tapi lebih terbuka. NU saya kira dalam konteks ini pesantren mulai mencoba mengembangkan usul fiqh, maqasidus syariah, bahkan mempelajari sosiologi, antropologi, bahkan juga filologi. Sekarang kajian filologi itu juga kajian manuskrip itu sekarang berkembang di pesantren-pesantren ya. Jadi ya insya Allah dengan perkembangan teknologi modern digital ini loket-loket untuk kita, channel-channel, kanal-kanal untuk kita mempelajari Islam yang tidak close minded, yang tidak tertutup itu kita mempunyai banyak kesempatan yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih banyak Gus atas waktunya. Semoga kita selalu istiqomah dalam menggali api Islam Bung Karno supaya kita tidak terjerumus kepada ekspresi-ekspresi keberagaman yang sontoloyo tadi Gus. Betul, dari kata Bung Karno kita gali api Islam, kita pahami api Islam, jangan abunya. Jadi kita harus elemen-elemen positif, konstruktif dalam Islam ini harus kita gali, harus kita baca. Jadi kita harus menggali dari sumbernya langsung, dari buku-buku. Ya emang kalau seperti Bung Karno ya harus bisa bahasa asing. Bung Karno menguasai banyak bahasa. Ya kalau saya alhamdulillah bisa menguasai bahasa Arab, juga bahasa Inggris, bacaan juga luas gitu kan. Sehingga itu juga bisa membuka cakrawala kita untuk memahami apinya Islam. Siap, terima kasih banyak Gus untuk Sama-sama. Pada intinya rekan-rekan sekalian, untuk menggali api Islam Bung Karno supaya kita tidak terjerembab kepada perilaku keagamaan yang sontoloyo, tidak mengambil abu dari Islam itu, kita harus memperbanyak bacaan, memperluas pandangan kita terhadap keislaman itu sendiri. Terima kasih banyak rekan-rekan Tadarus Ramadan yang telah menyaksikan episode ini. Kita insya Allah akan jumpa lagi pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.